Assalamualaikum, salam Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Hari ini kita akan menyusuri makam Mbah Singoyudo, di mana beliau adalah leluhurnya masyarakat Bojonegoro, yang lokasi makam berada di daerah Sumberarum, Dander. Lokasinya nanti di sebelah kanan saya ini. Nah, kita akan telusuri bersama kondisi makamnya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Ikuti terus jejak channel Cerita Rakyat ID. Mencari sejarah Ki Singoyudo adalah keharusan setiap generasi penerus Bojonegoro. Bukan lagi soal salah benar, tetapi ini soal kepedulian kita terhadap leluhur kita di Bojonegoro. Dan dari manakah Ki Singoyudo berasal, serta sejauh apakah kiprah beliau di tanah Bojonegoro ini? Kita berharap Anda semuanya berkenan berbagi pengetahuan dengan tim Cerita Rakyat ID. Ada yang mengatakan bahwa Ki Singoyudo berasal dari kerajaan Majapahit, karena pada saat itu kerajaan Majapahit memiliki panglima perang bernama Eyang Raden Kudo Kardono, yang mana saat itu kerajaan Majapahit sedang dipimpin oleh Raja Jayanegara, sebuah nama raja yang sama dengan Bupati Rajakwesi Bojonegoro di zaman itu, yaitu Tumenggung Prabu Joyonegoro, yang diperkirakan merupakan anak dari Tumenggung Purwonegoro pada era Ki Singoyudo. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa beliau berasal dari wilayah Trenggalek, karena di sana terdapat tokoh yang bernama Singoyudo, namun dengan nama lengkap Patih Singoyudo Manggoloyudo. Salam Rahayu. Kita mau masuk makam Boto Putih. Nanti kita telusuri bersama juru makam. Mari ikuti saya masuk bersama juru kunci. Keadaannya makam seperti apa? Ada juga yang mengatakan bahwa Ki Singoyudo berasal dari Kudus, karena saat era kerajaan Mataram Islam berkuasa, kerajaan Mataram pernah mengirim panglima perangnya untuk datang ke Demak. Panglima perang itu bernama Pangeran Kanjeng Tumenggung Singoyudo, yang mana beliau meninggal dalam perjalanan, dan makamnya berada di desa Jatis Kapuan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Ki Singoyudo berasal dari Kabupaten Tuban, karena dalam penelusuran sebelumnya, penelusuran tim Cerita Rakyat ID, ada kemungkinan bahwa Ki Singoyudo adalah paman dari Kiai Abror yang memiliki punjer berasal dari Kabupaten Tuban. Sedangkan dalam beberapa versi Bojonegoro juga disebutkan bahwa Ki Singoyudo adalah saudara Ki Singonayo yang sama-sama menjabat sebagai Senopati Kerajaan Rajakwesi, dan keduanya adalah saudara Ki Martoyudo, seorang Senopati Kerajaan Mataram yang terkenal sangat sakti mandraguna. Serta dikatakan bahwa Ki Singoyudo merupakan anak dari Singo Tunggul Yudo dengan Dewi Condroarum. Selain itu, konon katanya Eyang Patih Bugadung
yang makamnya berada di barat alun-alun kota Bojonegoro, merupakan paman dari Ki Singayuda. Setelah Jawa dipecah menjadi dua oleh VOC melalui perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, akhirnya Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono II harus diberikan separuhnya kepada adiknya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Dan kala itu lahirlah Kasultanan Yogyakarta dengan gelar rajanya Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Setelah perjanjian itu, banyak sekali peperangan di daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Yogyakarta ataupun Surakarta. Hal demikian diakibatkan karena politik divide et impera Belanda atau politik adu domba. Bahkan Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir timur yang telah diserahkan oleh Pakubuwono kepada VOC dinyatakan tidak bisa diganggu-gugat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Hal itu dilakukan Belanda demi langgengnya penguasaan Belanda atas tanah Jawa. Salah satunya ketika Belanda berusaha menguasai wilayah Bojonegoro, yang mana saat itu di Bojonegoro terdapat dua kerajaan bernama Rajokwesi dan Ngurawan Bedander. Kerajaan Rajokwesi dipimpin oleh Tumenggung Prabu Joyonegoro dan Ngurawan Bedander dipimpin oleh Sosrodilogo, yang mana kedua kerajaan tersebut merupakan wilayah kekuasaan Mataram Yogyakarta yang diperkirakan dengan angka tahun sekitar 1826 pada masa kepemimpinan Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II. Pada saat yang sama, pada tahun 1827, bersamaan dengan berlangsungnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Ki Singayuda diminta bantuan sekaligus untuk bergabung dengan saudaranya, yaitu Ki Martoyuda, untuk menggempur pasukan Belanda dan para sekutunya yang perlahan-lahan mulai menguasai wilayah Rajokwesi dan Ngurawan Bedander. Kebetulan saat itu Tumenggung Sosrodilogo telah tergabung dengan pasukan Laskar Pangeran Diponegoro untuk sama-sama memerangi Belanda. Dalam peperangan itu, Belanda berhasil digempur dan dipukul mundur oleh pasukan Rajokwesi, Ngurawan Bedander, beserta gabungan dari Mataram dan Semarang. Meski pada akhirnya, setelah para punggawa Rajokwesi dan Ngurawan Bedander meninggal dunia, penjajah Belanda pun kembali berkuasa atas wilayah seluruh Bojonegoro. Beliau ini adalah Mbah Parmo. Alhamdulillah, orang yang kita anggap sangat berpengaruh dan berjasa, karena Mbah Parmo ini yang turut nguri-nguri kebersihan, nguri-nguri makam ini. Namanya makam umum Boto Putih, nggih, Mbah? Boto Putih. Jadi sebelum Mbah Parmo nguri-nguri lokasi ini, memang kondisi makam belum terawat seperti ini.
ada di makam Mbah Singayuda. Mbah Singayuda ini sejarahnya adalah salah satu penggede atau salah satu leluhur kota Bojonegoro. Jadi tidak bisa dianggap orang biasa. Ini adalah leluhur masyarakat Bojonegoro, di mana Mbah Singayuda ini menurut beberapa cerita beliau memiliki saudara bernama Mbah Martoyuda dan Mbah Singonayo. Beliau ini ada yang bilang sebagai senopati kerajaan Rajapesi, yang tak lain adalah keturunan dari Singo Tunggul-Yuda. Yang kemarin kita sempat mereview Mbah Kiai Abror yang ada di Sukosewu. Konon ada yang mengatakan Mbah Abror juga keponakan dari Mbah Singonayo atau Mbah Martoyuda. Nah, Mbah Singayuda ini kondisi makamnya seperti ini, belum dibangun, dan kondisi makam ini baru mendapat perhatian dari salah satu juru kunci di sekitar tahun 90-an. Jadi baru sekitar tahun 90-an lah kondisi makam ini bersih seperti ini. Kita berharap ada perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Bojonegoro, dan yang terkhusus adalah pemerintah Desa Sumberarum. Bagaimanapun kondisi makam ini, kita berharap ada perhatian dari pemerintah. Entah dibuat seperti apa, karena bagi kami, menurut kajian Cerita Rakyat ID, Mbah Singayuda adalah orang besar dan orang berpengaruh di zaman itu, di zaman kerajaan Rajapesi, Murawan Bedander.